Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara. Hari ini Selasa 25 Agustus 2020 kita masuk pada pembahasan Yeskiel pasal 26 sampai 28. Temanya kaya, pandai, cantik, terpandang pula. Hari ini kita membahas khusus tentang nubuatan terhadap negara Tirus. Yeskiel 28 26 sampai yang ke-26, ya 3 pasal khusus dipakai oleh Yeskiel untuk menceritakan tentang Tirus ini. Kesalahannya adalah senang saat Yerusalem runtuh dan berharap Tirus akan menjadi lebih makmur karena saingannya yaitu Yerusalem ini diruntuhkan. Maka hukumannya adalah Tuhan akan melawan Tirus. Banyak bangsa akan bangkit melawan mereka dan memusnahkan benteng dan menaranya sampai rata dengan tanah. Puing-puingnya akan dijadikan jemuran pukat di lautan. Nebukadnezar akan datang, anak-anak perempuan yang tinggal di daratan akan tewas oleh pedang. Benteng didobrak, pasukan berkuda menerjang masuk, rumah dirobohkan dan harta dijarah. Semua bangsa-bangsa di pesisir laut akan gemetar melihat nasib mereka yang demikian buruknya. Dalam pasal 27 kita mendapatkan kisah Raja Tirus. Kota Tirus sebagai kota perdagangan dibuat bangkrut habis-habisan. Tirus adalah kota pelabuhan yang strategis yang berdagang dengan segala bangsa. Ya, memiliki kapal indah dari kayu terbaik, layar dari lenan halus Mesir, tenda dari kain ungu tua, kain ungu muda pantai Elisa, pendayungnya orang Sidon dan Arwad, pelaut urung dari Tirus, tukang dari Gebal, orang Persia Lut dan Put, menjadi prajurit, orang Arwad menjaga benteng, orang Gama di atas menara. Ini adalah sebuah kota yang punya kekayaan untuk menyewa orang-orang terbaik dan dipekerjakan bagi kota ini. Tarsis berdagang perak, besi, timah putih, timah hitam. Yawan, Tubal, dan Mesek berdagang budak dan tembaga. Betogarma berdagang kereta kuda, kuda tunggang, dan bagal. Orang Robos berdagang dan daerah pesisir berdagang dengan tulang gading dan kayu arang. Edom berdagang permata batu bara, kain ungu muda, pakaian berwarna-warni, kain lenan haulus, karang, dan batu delima. Yuda dan Israel berdagang gandum dari Minit, mur, madu, minyak, dan balsam. Damsik berdagang anggur dari Helbon, bulu domba dari Sakar, kerajinan besi dari Uzal, kayu teja, dan tebu. Dedan berdagang kulit pelana kuda. Arab dan Kedar berdagang anak domba, domba jantan, dan kambing jantan. Pedagang Sheba dan Raima berdagang rempah-rempah, batu permata, dan emas. Haran, Kane, Eden, Asyur, dan Kilmat berdagang jubah maha indah, kain ungu tua, pakaian warna-warni, permadani aneka warna, dan tali berpilin yang teguh. Kapal-kapal Tarsis membawa barang-barang dagangan ini penuh dengan muatan berat sampai ke tengah lautan. Ini menggambarkan bagaimana Tirus adalah sebuah kota yang luar biasa strategis dengan lalu lintas perdagangan yang luar biasa, menjadi sebuah pusat perdagangan di daerah Timur Tengah sehingga semua bangsa berdagang di sana dan Tirus mendapatkan kekayaan yang luar biasa. Namun, dalam kecongkakan mereka Tuhan menghukum. Tuhan mendatangkan badai timur melanda kapal mereka di tengah lautan, sehingga seluruh barang dagangannya, harta bendanya, prajuritnya, dan penumpang yang ada terbenam di sana. Dan Tirus meratap, lalu bangsa-bangsa takut berdagang lagi dengan Tirus, karena melihat bagaimana bangsa ini telah gagal di dalam ekspedisi laut mereka. Yeskiel 28 adalah nubuatan khusus berkenaan dengan Raja Tirus. Raja Tirus telah menjadi tinggi hati dengan berkata, "Aku adalah Allah. Aku duduk di tahta Allah di tengah-tengah lautan. Padahal engkau adalah manusia, bukanlah Allah. Walau hatimu menempatkan diri sama dengan Allah." Di dalam tradisi Yahudi, oleh karena kata-kata Raja Tirus yang ingin menyamakan diri dengan Allah menganggap dia luar biasa hebat dan berkuasa, maka tradisi Yahudi menganggap bahwa Yeskiel 28 ini, yang sebenarnya adalah nubuatan untuk Raja Tirus, menggambarkan bagaimana iblis telah meninggikan diri di hadapan Allah dan mencoba untuk menyamai Allah. Mari kita lanjutkan. Dikatakan bahwa hikmat daripada Raja Tirus ini melebihi Daniel.
sangat pandai berdagang dan pandai menumpuk kekayaan. Dan Tuhan akan mendatangkan bangsa asing untuk menurunkan Raja Tirus ini masuk ke lubang kubur. Dan inilah ratapan atas Raja Tirus. Saya kutipkan langsung dari Alkitab terjemahan baru, Alkitab yang ada di dalam bacaan kita biasanya. Gambar dari kesempurnaan Engkau penuh hikmat dan maha indah. Engkau di Taman Eden, yaitu Taman Allah penuh segala batu permata yang berharga. Yaspis merah, krisolit, dan yaspis hijau, permata pirus, krisopras, dan nefrit, lazurit, batu dara, dan malakit. Tempat tatahannya terbuat dari emas dan disediakan pada hari penciptaanmu. Kuberikan tempatmu dekat kerub yang berjaga. Di gunung kudus Allah engkau berada dan berjalan-jalan di tengah batu-batu yang bercahaya. Engkau tak bercela di dalam tingkah lakumu sejak hari penciptaanmu sampai terdapat kecurangan padamu. Dengan dagangmu yang besar, engkau penuh dengan kekerasan dan engkau berbuat dosa. Anda bisa melihat gambaran Yeskiel terhadap Raja Tirus. Tidak heran, maka para rabi menganggap ini adalah sebuah gambaran pula terhadap malaikat Lucifer atau malaikat yang jatuh ini. Ya, si penghulu malaikat yang jatuh. Omong-omong saya tidak terlalu sepakat untuk menyebut sang penghulu malaikat ini dengan nama Lucifer ya. Ada alasan untuk itu, nanti kita akan masuk dalam pembahasan itu juga. Kita lanjutkan dulu. Maka kubuangkan engkau dari gunung Allah dan kerub yang berjaga membinasakan engkau dari tengah batu-batu yang bercahaya. Engkau sombong karena kecantikanmu, hikmatmu kau musnahkan demi semarakmu. Ke bumi kau kulempar. Kepada raja-raja engkau kuserahkan menjadi tontonan bagi matanya. Dengan banyaknya kesalahanmu dan kecurangan dalam dagangmu, engkau melanggar kekudusan tempat kudusmu. Maka aku menyalakan api dari tengahmu yang akan memakan habis engkau. Dan kubiarkan engkau menjadi abu di atas bumi di hadapan semua yang melihatmu. Semua di antara bangsa-bangsa yang mengenal engkau kaget melihat keadaanmu. Akhir hidupmu mendahsyatkan dan lenyap selamanya engkau. Itulah nubuatan berkenaan dengan Raja Tirus. Dan ini adalah penggenapan dari nubuatan itu. Anda bisa melihat di layar, ada bagian di mana layar tengah, Tirus ya adalah kota yang posisinya seperti pulau yang berada di dataran Timur Tengah ini. Ya, dan memang ada perbedaan ya pulau pada tahun 332 sebelum Masehi dan Tirus pada masa sekarang. Mengapa itu terjadi? Perbedaan itu karena terjadi sesuatu yang dahsyat atas Tirus. Nebukadnezar mengepung Tirus 13 tahun lamanya. Dan akhirnya kota itu setelah pengepungan dan juga diberikan alat-alat pendobrak yang kuat, akhirnya kota itu memang dihancurkan. Namun sang Raja Tirus memang luar biasa pandai. Kekayaan kota ternyata telah dipindahkan oleh Raja Tirus ke pulau yang lain, sekitar 800 meter ke arah Laut Mediterania. Tapi kota Tirus dan pulau itu sudah menjadi puing sampai sepi dan tidak ada orang lagi yang bisa berdagang di sana. Selama 250 tahun, tempat ini menjadi tempat yang kosong, ya, yang sunyi, sampai Alexander Agung datang untuk melewati Tirus sementara akan menyerbu ke Mesir tahun 332 sebelum Masehi. Jadi kerajaan Babel sudah berlalu, kerajaan Media Persia sudah berlalu, lalu muncullah kerajaan Yunani yang dipimpin oleh Alexander Agung yang ingin menyerang Mesir. Dan untuk menyerang Mesir harus lewat akan Tirus ini. Lalu tentara Yunani ini memakai puing-puing kota lama Tirus untuk membuat jalanan sepanjang 792 meter dengan lebar 274 meter. Ini jalan yang lebar sekali dan cukup panjang, sehingga dibutuhkan banyak puing untuk membuat jalanan yang lebarin. Maka separuh kota pulau itu lalu kemudian dipakai puing-puingnya ya untuk membangun jalan sehingga tidak ada debu yang tak digunakan, persis seperti nubuatan yang telah disampaikan oleh Yeskiel. Separuh kota pulau itu terbakar hancur, Anda bisa lihat di peta. Dan nubuatan Nabi Yeskiel yang sudah berlangsung 1900 tahun sebelum kedatangan Alexander Agung ini tergenapi. Tuhan adalah Tuhan yang memahami masa lalu dan juga masa depan. Nubuatan bagi manusia adalah hal yang aneh, bagi Tuhan itu adalah kewajaran belaka. Dilanjutkan mengenai Sidon.
Tuhan akan melawan Sidon dan menyatakan kemuliaannya. Tuhan akan mendatangkan sampar dan pedang untuk akan membunuh penduduknya. Tuhan berkata, negeri-negeri tetangga yang pernah menghina Israel tidak lagi merupakan onak dan duri yang menyakiti Israel. Mereka akan sadar bahwa akulah Tuhan yang maha tinggi. Pemulihan Israel. Beginilah firman Tuhan Allah pada saat aku mengumpulkan kaum Israel dari tengah suku-suku bangsa, di mana mereka berserak dan aku menunjukkan kekudusanku kepada mereka di hadapan bangsa-bangsa, maka mereka akan diam di tanah mereka yang telah kuberikan kepada hambaku Yakub. Mereka akan diam di sana dengan aman dan tenteram. Mereka akan membangun rumah dan membuat kebun anggur. Ya, mereka akan diam dengan aman dan tenteram pada saat aku menjatuhkan hukuman atas semua tetangganya yang menghina mereka. Dan mereka akan mengetahui bahwa akulah Tuhan Allah mereka. Tuhan memberikan sebuah janji setelah dia menyampaikan akan hukuman-hukuman terhadap tetangga-tetangga Israel. Bahwa Israel adalah kebun anggur Allah yang akan mengalami pemulihan di kemudian hari. Bapak Ibu saudara-saudara, berkaca dengan kisah Raja Tirus ini sangat menarik. Tirus adalah sebuah kota yang kaya, pandai, ya penuh hikmat, cantik, ya dengan batu permata dan segala sesuatu rajanya terpandang dan disegani oleh banyak bangsa. Sampai ia meninggikan diri dengan segala kehebatannya itu. Meninggikan diri ingin menjadi seperti Allah. Hati-hati, karunia memang berguna dalam hidup kita. Namun karunia kadang-kadang justru menjadi batu sandungan yang terbesar untuk hidup kita. Yudas yang pandai untuk mengelola uang, ia justru jatuh ketika ia mengelola uang dalam pelayanan Tuhan Yesus sebagai seorang bendahara. Orang yang cantik biasanya justru menjadi batu sandungan bagi dia untuk hidup dengan benar. Sebabnya mengapa ketika Tuhan memberikan kita banyak gift ya, banyak karunia, banyak keunggulan, banyak potensi. Pastikan itu semuanya dengan hati yang rendah untuk terus berkata, Tuhan, untuk segala sesuatu yang kau berikan dalam hidupku sebenarnya aku tidak layak. Maka adalah pantas kalau segala kebaikan dalam bentuk karunia-karunia itu kuserahkan kepada kemuliaan Tuhan. Hati-hati. Ketika karunia dan segala keunggulan kita pakai untuk ego dan diri kita, itulah yang justru akan menjadi batu sandungan kita di mata Tuhan. Mari kita berdoa. Kami mensyukuri setiap karunia dan pemberian-Mu yang baik. Entahkah status ekonomi, entahkah keadaan fisik kami, entahkah kepandaian kami, keterampilan kami, bakat kami, entahkah relasi-relasi yang kami miliki dan segala sesuatu Tuhan yang telah Kau berikan, kesehatan yang sempurna, kesempatan untuk bekerja, dan banyak hal yang telah Kau berikan dalam hidup kami. Kami mau belajar Tuhan untuk mengakui bahwa segala sesuatu itu hanyalah pemberian kepada kami hamba yang tidak berguna ini. Maka adalah baik kalau kami menggunakan semua talenta pemberian Tuhan hanya untuk kemuliaan Engkau. Dan jangan biarkan justru kami mencuri kemuliaan-Mu dengan segala kemampuan kami. Yang membuat akhirnya kami meninggikan diri seperti Raja Tirus itu. Dan akhirnya Engkau Tuhan mengacungkan tangan-Mu untuk melawan kami. Karena sesungguhnya kami hanyalah debu di mata kekuasaan-Mu yang luar biasa itu. Keunggulan kami bukanlah apa-apa. Bahkan dibandingkan orang yang lebih unggul, kami mendapatkan kami masih belum apa-apa. Terlebih terhadap Engkau yang maha kuasa. Berikan kami hati yang terus rendah hati, dan tolong kami untuk memberikan yang terbaik untuk Engkau saja. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan memohon. Haleluya. Amin.